Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya Linda Anggraeni. Saya di sini sebagai pemateri hari ini. Dan apa kabar? Apakah kalian baik? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertama-tama Ibu akan mengabsen kehadiran kalian hari ini. Apakah hadir semua? Baik, jika hadir semua, kita akan lanjutkan kepada pembelajaran hari ini. Sebelum belajar dimulai, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materinya tentang, ada yang tahu hari ini tentang apa? Ya, hari ini tentang hukum dan peradilan di Indonesia. Mari kita simak materi yang ada di video ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Saya tanya, kalian tahu apa itu sistem hukum dan peradilan? Nah, anak-anak, hukum merupakan aturan atau tata tertib dan kaidah hidup. Adapun menurut Profesor Dr. Van Kan adalah hukum merupakan keseluruhan peraturan hidup yang memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat suatu negara. Jadi, di dalam hukum terdapat beberapa unsur hukum, di antaranya peraturan mengenai tingkah laku manusia di dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib, juga hukum bersifat memaksa, serta memiliki sanksi yang sangat tegas. Dengan demikian, ketentuan hukum memiliki tugas seperti berikut, yaitu menjamin kepastian hukum, menjamin ketertiban, dan menjamin keadilan dan juga kebenaran. Juga menjaga dari perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Anak-anak, sekarang kita berdiskusi tentang pergolongan hukum. Hukum digolongkan berdasarkan 1. Sumbernya, dan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu hukum undang-undang. Hukum undang-undang adalah hukum yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya, Undang-Undang Pemilu. Selanjutnya, hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang diambil dari peraturan-peraturan adat dan kebiasaannya. Contohnya ialah hukum adat Minangkabau. Ketiga adalah hukum jurisprudensi. Ibu tanya, apa kalian tahu apa itu hukum jurisprudensi? Ya, anak-anak, hukum jurisprudensi adalah hukum yang terbentuk dari putusan pengadilan. Contohnya KUHP. Dan yang keempat adalah hukum traktat. Hukum traktat adalah hukum yang menetapkan oleh negara peserta perjanjian internasional. Contohnya hukum batas negara. Selanjutnya, hukum berdasarkan tempat berlakunya. 1. Hukum nasional. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku di wilayah suatu negara tertentu. Kedua, hukum internasional. Hukum internasional yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih. Hukum ini berlangsung secara universal maupun secara keseluruhan terhadap negara yang mengikatkan dirinya terhadap perjanjian internasional. 3. Hukum asing. Hukum asing yaitu hukum yang berlaku dalam negara lain. Contohnya,
hukum perang. 4 adalah hukum gereja, yaitu norma kaidah yang ditetapkan untuk para anggotanya. Nah, maka selanjutnya adalah hukum berdasarkan bentuknya. Hukum berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis dibagi menjadi 2 macam, yaitu hukum yang dikodifikasikan adalah hukum yang disusun secara lengkap dan dibukukan. Contohnya KUHP. 2 adalah hukum tertulis akan tetapi tidak disusun secara resmi dan lengkap dan juga terpisah. Contohnya peraturan pemerintahan dan keputusan presiden. Kedua adalah hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya adalah hukum berdasarkan waktu berlakunya. Hukum berdasarkan waktu berlakunya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ius constitutum atau hukum positif adalah hukum yang berlaku saat ini bagi masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Dan ius constituendum atau hukum negatif ialah hukum yang diharapkan berlaku pada waktu mendatang. Misalnya, rancangan undang-undang. Selanjutnya adalah hukum berdasarkan cara mempertahankannya, yaitu hukum material dan hukum formal. Hukum material adalah hukum yang mengatur hubungan antar sesama anggota yang berlaku umum, yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Contohnya seperti hukum dagang, hukum pidana, dan hukum perdata. Hukum formal adalah hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melakukan hukum material. Nah, selanjutnya ialah hukum yang berdasarkan sifatnya, yaitu hukum yang memaksa. Hukum dalam keadaan apapun juga harus ditaati dan bersifat mutlak daya ikatnya. Dan hukum berdasarkan wujudnya, yaitu hukum objektif dan hukum subjektif. Hukum objektif adalah hukum yang berada di dalam suatu negara yang berlaku secara umum bagi seluruh masyarakat dalam suatu negara dan mengatur hubungan hukum antara 2 orang atau lebih. Hukum subjektif adalah hukum yang timbul dari hukum objektif itu sendiri dan berlaku terhadap orang-orang tertentu. Nah, selanjutnya berdasarkan isinya dibagi menjadi 2, yaitu hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu yang menyangkut kepentingan umum. Hukum publik dibagi atas hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum internasional. Selanjutnya adalah hukum privat atau hukum sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dan yang lainnya, yang menyangkut kepentingan perorangan termasuk negara sebagai pribadi. Dan yang terakhir adalah hukum privat, terbagi atas hukum perdata dan hukum perniagaan atau dagang. Sekian materi hari ini, semoga kita bisa bertemu di waktu yang akan datang. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Saya akan kirim ke grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.